Bab 142. Teriak Cindy yang dibalas dengan acungan jempol Riani. Wandi dan Restu pun ikut tersenyum. Bu, Andikanya ada. Langkah Riani terhenti ketika sang ayah menyinggung nama suaminya. Cindy tersenyum karena Wandi sudah bisa memanggil Andika dengan namanya, tidak dengan embel-embel bapak lagi seperti awalnya dulu. Andika masih di kantor Pak, sebentar lagi pulang. Ada apa? Wandi terdiam sebentar, masih merasa ragu dengan apa yang ingin dia ucapkan, namun dia menoleh ke arah Restu dan Restu pun menganggukkan kepalanya seolah memberi kekuatan agar sang kakak bisa mengucapkannya. Saya mau berterima kasih karena Andika sudah mengembalikan gelar Fahri kembali, bahkan membuatkan langsung klinik untuk Fahri bisa praktek di desa. Riani terkejut, begitu juga Cindy. Ia membalikkan tubuhnya melihat dengan jelas bahwa sang ayah terlihat memendam kekecewaan namun menghargai keputusan suaminya. Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Andika berubah pikiran? Sungguh Riani tak pernah memikirkan tentang keluarganya semenjak tak mau lagi berhubungan dengan Fitri dan Fahri. Bahkan Riani tak pernah pulang ke Pangalengan. Rindu pada ayahnya pun terobati jika Wandi datang ke kediaman Rohichan secara rutin setiap akhir bulan. Hingga nyaris tak pernah mendengar tentang kabar mantan mami dan kakak tirinya. Tapi hari ini, Riani tak menyangka akan mendengar kabar mereka kembali, dan tak kira-kira yang didengar adalah pengembalian gelar Dokter Fahri kembali, dan bukan hanya itu, Andika juga membuatkan klinik untuk bekerja di desa. Apa di sebalik keputusan suaminya tersebut? Kenapa? Apanya yang kenapa? Andika mengalihkan wajahnya senang mengerjai Riani yang terus mengejarnya. Riani langsung mencecarnya dengan pertanyaan seputar Fahri setelah ia pulang kerja. Bahkan Andika belum sempat berganti pakaian. Bang, apa sayang? Ucap Andika sambil membuka kemejanya dan kini sedang mengambil baju ganti dari lemari pakaiannya. Kenapa gelarnya dikembaliin? Terus, kenapa dibikinin klinik? Berlebihan bang. Tanya Riani yang masih setia menunggu di belakang punggung suaminya. Biar mereka malu. Andika menoleh sejenak pada istrinya. Ekspresi wajah Riani kalau sedang diam saja sudah bisa membuat Andika gemas. Nah, sekarang dengan wajah judes full cemberut begitu malah membuat Andika makin gemas. Kok biar malu? Tanya Riani lagi, dan Riani terkesiap karena tiba-tiba saja Andika menggendongnya. Otomatis Riani pun melingkarkan tangannya pada bahu kekar sang suami. Inilah yang Riani suka, Andika selalu memperlakukannya sangat manis, dan bagi mantan gadis desa minim pengalaman seperti si bule, Andika ini sudah masuk kategori sangat romantis. Kenapa senyum-senyum? Tanya Andika balik ketika ia duduk di atas ranjang. Secara otomatis, Riani pun duduk di atas pangkuannya. Abang romantis. Kayak Edward Cullen, Andika terkekeh mencium ujung hidung istrinya. Duh, istri abang nontonnya film barat Goda Andika dengan logat Sunda yang dipaksakan dan terkesan aneh jadinya. Ia tertawa namun tak lama. Karena setelahnya ia menjerit sakit saat Riani memboril bulu pipinya. Sakit sayang. Keluhnya sambil iseng mengusapkan pipinya ke pipi Riani, membuat Riani kegelian dan tertawa merasakan gesekan bulu-bulu itu di pipinya. Udah, geli bang, rajuk Riani manja dan kembali mengeratkan pegangannya di bahu Andika. Kedua netra insan yang menikah karena sama-sama tak waras kala itu beradu. Ada kasih dan kelembutan dalam sorot itu sekarang.
Siapapun yang tak mengenal Andika tak akan percaya jika ada sosok menakutkan di balik wajah tampan dan tubuh yang indah ini. "Kenapa? Kamu takut sama abang?" tanya Andika langsung saat melihat istrinya terdiam melihat wajahnya. Riani menggeleng. "Terus kenapa? Abang baik. Terlalu baik untuk orang seperti Mami dan Afahri. Padahal kalau gak jadi dokter pun, tidak akan mengurangi kebaikan abang. Bahkan bapak aja udah mutusin pisah dari Mami. Padahal bapak itu cinta sama Mami. Kamu, mau kenapa abang melakukan itu?" "Lia, kenapa?" "Karena abang mau dia dan mamanya menjadi orang yang berguna di daerahnya. Walau bagaimanapun Fahri sudah sekolah tinggi dan berhasil." Riani akan membuka mulutnya memprotes keputusan Andika ini, namun Andika dengan cepat mencium singkat bibirnya. Riani pun terdiam. "Abang belum selesai." Riani menganggukkan kepalanya. Andika tersenyum. Ujung jarinya terulur merapikan anak rambut Riani yang berantakan untuk kemudian diselipkan kembali ke belakang kupingnya. "Mungkin Fahri dan maminya bukan orang baik dan abang bisa saja membalas perbuatan mereka yang sudah membuat perhatian bapak teralih darimu, tapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, apa gunanya kita belajar tentang kebaikan?" ucap Andika serius masih dengan posisi memangku Riani. "Mama pernah berkata kebaikan kalau dilakukan hanya sedikit pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Begitupun sebaliknya, keburukan sekecil apapun juga akan ada balasannya dan, abang sudah mengalami itu. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi, kenapa tidak banyak-banyak menanam kebaikan?" tanya Andika. "Pernah dengar ini? Buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya." Riani terdiam mendengarnya. Ego dan keras hati Fahri dan maminya akan jatuh karena rasa malu. "Malu sama kamu?" Setiap kali Fahri akan mengobati pasiennya di klinik, dia akan teringat klinik itu adalah pemberian dari kita. Khususnya kamu, dengan kata lain kamu membuka jalan rezeki untuk mereka. Semoga menjadi kebaikan juga untuk kita. Untuk anak-anak kita nanti. Setitik bulir air mata jatuh dari netra biru terangnya dan tak diduga Andika menghapus air mata itu dengan bibirnya. Melihat istrinya terharu seperti itu tidak terasa netra Andika pun berkaca-kaca. "Abang, bukan orang baik dek. Abang, terlalu banyak melakukan kesalahan." Riani menggelengkan kepalanya tak setuju dengan penilaian Andika tentang dirinya sendiri. "Abang akan jadi seorang ayah dan abang gak mau anak-anak kita nanti melihat sisi gelap ayahnya," ucap Andika sambil tersenyum, namun tak ayal air matanya jatuh juga. Ia lalu menyeka air matanya. "Akhir-akhir ini abang jadi cengeng, mama pasti ketawa nih kalau lihat abang begini," ucapnya sambil mencoba melucu, padahal di mata Riani tak lucu sama sekali. Riani yang duduk menyamping dalam pangkuan suaminya lalu memeluk Andika. Bagian atas tubuh Andika yang polos selalu menjadi spot ternyaman bagi mantan pemetik The yang kini jadi istri pemilik pabrik itu. "Riani bangga sama abang," ucapnya menenggelamkan wajah di ceruk leher suaminya. "Masa?" goda Andika. "Katanya abang barang second, botak sebelah." Riani mengerjapkan matanya. Ia langsung menboril tubuhnya dan segera menutup mulut Andika dengan telapak tangannya. "Abang Pamali, istrinya lagi hamil. Nanti nurut buat. Gak boleh ngomong yang jelek-jelek." Andika mengambil tangan Riani,
Nurut buat tuh apa? Gini, kayak pamali gitu nggak boleh ngelakuin apa-apa yang bisa berdampak sama jabang bayi. Misalnya kata abang tadi botak sebelah. Amit-amit. Bang. Takutnya nanti anak abang botak sebelah. Andika meringis mendengar ucapan absurd istrinya. Enggak mau numbuh rambutnya atau? Abang juga nggak boleh mancing. Pamali. Karena nanti bisa bayinya ini bibirnya sumbing atau nggak boleh kesandung atau? STOPPPI. Andika terkejut luar biasa. Jantungnya bagai dipicu dengan cepat saat istrinya menyebutkan kalimat-kalimat mengerikan barusan. Dia sendiri yang melarang tapi dia sendiri yang mengatakan. Kunaon? Abang gak mau dengerin Riani. Abang mau makan malam dek. Sudah masak. Cek jangan panggil dek, bang, kayak nama bapak-bapak tukang basreng di pabrik. Mang Ade, protes Riani sambil manyun. Kalau tak ingat keluarga besar mereka akan datang malam ini, Andika pastikan si ikan cupang judesnya yang memiliki bibir bak Karina Kapor ini sudah jakurung di kamar tak keluar sampai pagi besoknya. Ya udah, mau dipanggil apa dong? Ya Riani aja, the one and only Riani. Andika tertawa lagi. Sungguh istrinya semakin hari selain semakin judes juga semakin pintar. Usai tertawa Andika menyatukan kening mereka. Andai kita lagi gak ada acara di bawah, abang pengen makan kamu sekarang juga Lan, bisik Andika di depan wajah istrinya. Tak terduga, Riani malah menuju telinga suaminya dan berbisik. Kita bisa main cepat. Andika memboril wajahnya. Matanya membola. Nafasnya tercekat sehingga susah untuk bicara. Apa dia tidak salah dengar barusan? Sayang. Dan mari beri tepuk tangan serta siulan yang meriah bagi bule Pangalengan Polos yang berubah jadi bintang film panas sekarang. Betapa tidak, Riani turun dari pangkuan Andika dan perlahan membuang daster Andin favoritnya ke lantai. Reaksi Andika. Seperti Doraemon yang melihat Dorayaki. Gendut di tengah tapi nikmat rasanya. Kok Dorayaki sih Andika? Lia, karena menuruti selera Riani ya seblak ceker. Andika hampir jantungan saat Riani membungkuk melabuhkan kedua tangannya di atas gesper celananya. Dengan mata memelas, Andika menggelengkan kepalanya. Jangan sayang, jangan, sebentar aja. Gak lama ih. Riani mendorong Andika sedikit namun tak sampai jatuh di ranjangnya, hanya sementara saja. Sampai ibu hamil itu telah melucuti celana berikut brief Calvin Klein-nya. Sayang, jangan. Kita ditunggu banyak orang, Andika menghibah bak anak perawan. Dan bak sugar mommy, Riani malah membuka penutup dada serta segitiga tipis miliknya itu kemudian duduk kembali di pangkuan suaminya. Andika goda akan tubuh tinggi kekar sempurna milik bungsu dari keluarga Rohichan ini. Kalau boleh Riani bicara, ia bisa jatuh cinta berkali-kali pada suaminya. Setiap sentuhannya, setiap cumbuannya, setiap godaannya selalu menjadi candu yang membuat bule Pangalengan ini bagaikan kekurangan air. Andika mendesis, kalau lagi gak ingat kamu lagi hamil, abang mau hukum kenakalan kamu sayang, ucapnya sambil memegang pinggul Riani memandunya pelan naik turun. Hukum. Jawab Riani terbata karena nafasnya yang terengah. Meski pelan namun masih bisa membuat Riani hampir hilang kewarasan. Andika mengangguk. Riani. Mau jadi tahanannya, Pak, polisi, racau Riani lagi yang langsung membuat Andika makin gemas dengan istrinya yang mulai nakal ini.
As you wish, my little wife. Andi pandangan dengan netra yang masih berkabut dan dada yang naik turun lalu tak lama keduanya tertawa. Memikirkan kalau sehabis ini pasti akan dimarahi Angelina Jolie karena terlambat turun untuk makan malam. Acara akikahan cicit pertama keluarga Rohichan, Satria Gibran Sarjono yang diselenggarakan bersamaan dengan syukuran kehamilan kedua Aprilia serta kehamilan pertama Riani agaknya menjadi acara yang lebih meriah dibandingkan dengan acara-acara sebelumnya. Betapa tidak? Kali ini seluruh keluarga besar berkumpul. Baik dari Bayu maupun Cindy. Keluarga besar Cindy yang berada di Sumatera dan Rokan Hulu Riau, menyempatkan datang begitu juga dengan keluarga besar Bayu yang sebagian berada di Jerman dan Mandailing Julu Sumatera. Mungkin karena perayaan ini bersamaan dengan libur sekolah maka mereka bisa bersama-sama datang ke Bintaro. Tak hanya keluarga Rohichan. Kedua orang tua Aprilia pun turut hadir dan menginap di rumah ini. Apko dan Yana serta Antonio juga Adriana yang menjadikan momen ini sebagai kesempatan baik berkumpul dengan anak cucu mereka. Sedari tadi Antonio dan Adriana sibuk mengajari Azam bicara dengan mereka menggunakan bahasa kelahiran Antonio tersebut. Nono. Tunjuk Antonio pada dirinya sendiri dan kemudian setelah itu diikuti Azam yang sedang dalam gendongannya. No, pintar. Antonio Jalu menoleh pada Adriana dan menunjuknya. Nona, nah, Adriana tertawa gemas dibuatnya dan segera mengambil Azam langsung ke dalam gendongannya. Boleh mama bawa pulang, Alessia? Mama suka banget sama Azam, rajuk Adriana pada putrinya yang duduk di sofa bersama dengan Boril. Nanti kapan-kapan kalau aku udah lahiran aku bawa Azam ke Milan ma. Jawab Aprilia sambil tersenyum. Sekalian bapak sama ibu juga. Apko dan Yana terkejut ketika Aprilia menyebut nama mereka namun mereka pun tersenyum dan mengangguk. Orang tua Alex dari Bumiayu pun turut mengisi keceriaan suasana khidmat ini. Dan tak lupa Wandi serta Restu yang memang sudah hadir sejak sore. Kayak lagi hadiran di kerajaan ya pak. Celetuk Rani Mariati yang bicara dengan logat medoknya pada sang suami ketika menggendong baby Gibran. Stella yang mendengarnya lalu tersenyum, emang di kerajaan ada hadiran buk? Tanya Teguh Slamet. Ya, mana ibu tahu? Coba lihat pak. Kita nih kayak wong pribumi di tengah markas VOC. Orang barat. Semua.